Irene Handono paling sering dulu nih membahas. Nah, dalam pembahasan Irene Handono, dia berkata bahwa sebentar. Oke. Irene Handono mengatakan Yesaya 29 ayat 12 itu adalah nubuatan untuk nabi mereka. Nah, di situ kawan-kawan, kalau kita baca Yesaya 29 itu gini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Hanya gara-gara kalimat ini, kan dipotong ini, atasnya dibuang, bawahnya dibuang, diambillah itu. Ya. Padahal kan mereka nggak ngerti. Ya. Kalimat sebelum dan sesudahnya harus kita lihat. Oke. Karena kita lanjut aja langsung ke kalimat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan menguliakan aku dengan bibirnya, padahal dia menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Ya, kalau saya dibilang hayalan saja katanya. Ya, hanya perintah manusia yang dihafalkan. Jadi mereka mau mengatakan ini untuk nabi mereka. Kalau saya sebagai orang Kristen ikhlas saja ya, biarin saja. Kalau mereka mengatakan untuk nabi mereka, tapi baca 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Kayak ajaiban yang menakjubkan. Bangsa ini yang dimaksud bangsa apa? Bukan bangsa Arab, tapi bangsa Israel. Hikmah orang-orang yang beriman akan hilang dan kearifan orang-orang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Allah. Dan pekerjaan-pekerjaan terdalam dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu ya. Jadi ini kalau mereka memang mau mengatakan itu, ya mereka tukang putarkan balik kata dan lain sebagainya. Dan aku pikir mereka tak akan terima itu ya. Jadi makanya aku bilang ya biarlah mereka cocok logi. Yang penting hati mereka bahagia dan gembira. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Oke, siap. Itu aja ya. Terima kasih. Ya, dan ini Bang, Abang sang pers tetap semangat. Oke, siap. Jangan terima kasih. Dengan siap. Terima kasih. Eksek. Siap. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian berbicara tentang Yesaya itu gampang aja melihatnya dia. Nggak rumit-rumit kawannya. Kalau mereka mau ngambil itu, ambil aja. Tapi ingat, ayatnya diambil semua, jangan itu. Sepotong. Sama dengan ketika mereka mengatakan Yesus tidak disalib, ambil aja, kita ikhlas. Tapi yang tidak disalib menurut Bible, namanya Yesus Barabas. Ya suka kau ambil aja. Kalau kau senang, ambil. Kalau nggak senang, jangan. Mister, silakan Mister. Halo Mister, silakan. Bang cuma mau jawab yang tadi. Itu dia sebenarnya itu perumpamaan tentang Yesus ada di Matius 13. Perumpamaan tentang benih. Nah, itu cuma itu mau tamu jelaskan. Itu dijelaskan di Matius 13. Oke, cuma itu aja? Ya, cuma itu aja. Ya, berarti kamu tidak rela kalau itu diambil oleh ucilim-ucilim ya? Ya, nggak rela lah. Itu perumpamaan tentang benih. Benih yang ditabur di tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu. Siap. Oke. Semangat Bang. Urus dulu itu apa? Iya. Anaknya nangis nanti apa? Masuk pelanggaran. Oke ya, Mister. Selamat siang. Jadi kawan, terkadang kalian harus merelakan. Kenapa? Biar hati mereka juga gembira, senang. Berbagi kegembiraan itu adalah berbagi berkat. Ya, biarin aja. Datang ada yang bilang, Edis berani men-spill. Mana ada di spillnya. Dia hanya berkata, donasi yang terkumpul 4M. Hanya gitu aja. Kalau saya dulu kawan, mulai misalnya membangun rumah terang. Donasi hari ini sambil live ini ya. Ada masuk 100.000. Masuk 100.000 ya. Masuk 1 juta. Masuk 1 juta ya. Masuk 10 juta. Masuk 10 juta. Ku beritakan terus. Aduh, mau kalian cabar-cabar sedih samaku. Jauhlah kawan. Edis itu, dia hanya pintar membohong. Edis itu rentenir. Aduh, nggak tahu kalian dia rentenir. Lihatlah Rudi Simamora minta bantuan. Mana mau dia membantu. Tapi kalau minjam uang, aku kasih katanya.
Cuman aku nggak di Indonesia. Bagaimana aku ngurus itu katanya. Aduh, makanya lihat mukanya itu muka rentenir ya. Mumpung aku lagi di TikTok, dengar baik-baik pernyataanku. Kalau kalian melihat orang parlecem, bahasa Bataknya parlecem, itu bahasanya halus dihalus-haluskan. Coba cari kalian di dalam Bible, kawan. Kita buat perbandingan antara Tuhan dan iblis. Cari satu saya ayat di Bible di mana iblis pernah marah-marah. Tak akan pernah kalian jumpai. Sorry, ya iblis tak pernah marah-marah. Tapi yang selalu marah-marah itu adalah Tuhan. Jadi, kalau kalian lihat aku marah-marah, kayak emosian atau berapi-api, percayalah kalian, aku sedang mengambil sifat Yesus, Tuhan. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Oke ya. Jadi bukan Tuhan yang mengambil sifat manusia, tapi manusia yang mengambil sifat Tuhan. Mana berani sih main spill-spill, buka-bukaan, aduh. Ya. Kalau aku udah berapa kali ku spill ini ya, kalau mau dibohongi Edis. Katanya donasi itu 4 miliar, lebih. Dimakannya, ditilepnya kawan. Orang dia sendiri, kalau di dalam hukum, dia sudah mengakui, ya, pengakuan itu adalah satu alat bukti. Dia mengakui, apa dibilangnya, bahwa rumah yang mau dibeli 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan 8M. Sudah. Kemudian dia ngaku lagi bahwa 70% sudah terkumpul. 70% dari 8M itu kan 5,6M. Sementara yang diumumkannya 4M itu pun sudah termasuk uang dia. Berarti kan ditilep dia sebanyak-banyaknya. Loh, tapi itu kan sudah dikasih untuk dia. Mau dia tilep mah, namanya juga herder. Kalau aku, herdernya gonggong. Mana turun Cimara, buktikan. Tapi kalau dia, jangan kau sentuh. Jangan kau sentuh, katanya. Herder yang baik ya begitu ya. Kita salut juga aku sama herder series ya. Ya Hedis, hebat herdermu ya. Sama dengan herder Paul Zhang. Tapi kubal bali semua. Dulu si Paul Zhang juga kubal bali kan. Herdernya berkumur di tempatku, berkumpul. Kubal bali, tidak peduli aku. Herder Hedis juga kubal bali tempatku, terkaing-kaing semua. Nangis-nangis. Kau begini, kau begini. Ada yang bilang cakap kotor, ada yang biarin aja lah. Silakan. Ya, selamat sore Bang Karpidol. Sore, silakan ku dengarkan, sampaikan apa yang mau sampaikan. Junaidi. Aku mau tanya Bang Karpidol. Itu ada perumpamaan, katanya Yesus pernah mengatakan bahwa tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu artinya apa Bang Karpidol? Arti ayat itu adalah ketegasan. Begini, ketika pipimu ditampar sebelah kanan, jangan marah, kata Tuhan. Kasih sebelah kiri kalau dia sanggup menampar. Ternyata dia sanggup menampar, tuh ditampar kiri. Tuhan Yesus hanya membuat 2 kiri kanan. Tidak ada Yesus mengatakan, kasih mukamu. Itulah ketegasan. Yesus mengajarkan ketegasan. Kau hanya memberi orang menyakitimu hanya 2 kali. Apakah aku sudah mengamalkan? Sudah. Edis pertama menyakitiku, itu bulan 5. Kubiarkan, tidak ku jawab. Karena kalau ku jawab kian bulan 5, pasti dia jadi gelandangan di Amerika. Karena kan terjun bebas donasinya. Sekarang kan dia terjun bebas semenjak ku bongkar kebusukannya. Kemudian bulan 9, dia menampar pipi kiriku. Kubiarkan awalnya kan. Dis, jangan begitu Dis. Ku WA dia. Aku ingatkanlah kau, janganlah begitu. Karena sekali lagi kau buatkan, seluruh datamu ku buka. Dia terlalu pede. Saya di Amerika, mana ada yang tahu. Terus aku dihajarnya, terus dia nebarkan fitnah. Akhirnya mukaku nggak bisa ku kasih lagi. Yesus mengajarkan tegas, ku tegasi dia, ku bongkar semua datanya. Silakan. Oke. Jadi bagaimana juga ada berkata seperti ini, ya kan? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau perumpamaan itu yang saya dengar, ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Silakan.
Doakanlah musuhmu katanya. Edis kan nggak musuh saya. Ciri-ciri musuh itu bagaimana? Itu harus didefinisikan dengan baik dan benar, ya. Kemudian apa tadi? Doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Edis kan tidak menganiaya saya. Dia hanya menampar pipi saya. Kalau menampar pipi itu belum menganiaya. Ya, biasanya tampar pipi, tampar kanan. Tapi andai kata dia menganiaya saya, baru artinya saya nggak bisa melawan. Kalau aku menganiaya orang, artinya orang yang kuaniaya itu lebih rendah dari aku. Artinya orang yang kuaniaya itu tidak punya kekuatan apapun, makanya dia dianiaya. Kalau orang itu lebih kuat dari aku, nggak mungkin kuaniaya. Aku yang dianiayanya. Dan aku pun takut kalau dia lebih kuat dari aku, ya. Makanya kalian itu kalau belajar Bible selalu kuajari. Pahami kalimat-kalimat yang ada. Jangan semua dipukul rata. Wah, doakan orang yang menganiaya aku. Siapa menganiaya aku? Mana kuizinkan orang menganiaya aku? Tapi kalau aku sampai dianiaya, artinya aku lebih rendah dari orang itu. Makanya aku teraniaya. Paham ya? Silakan. Oke, berarti Bang Rudi mengatakan menganiaya itu secara fisik di sini kan? Nah itu, apakah menganiaya itu bisa dikatakan secara menganiaya hati kita, pikiran kita sehingga membuat kita menjadi punya pikiran jahat dengan orang, atau seperti hubungan Bang Rudi dengan Edis kan di situ. Nah, kedua ya, kalau misalnya Bang Rudi mengatakan bahwa Bang Rudi ya tidak punya masalah lagi dengan Edis TV, ya kan? Nah, kenapa Bang Rudi juga masih terus seperti Bang Rudi katakan tadi masih panas membara begitu? Berarti kan Bang Rudi belum mampu memaafkan Edis kalau begitu. Oke, aku jelaskan ya. Kalimat teraniaya itu tidak ada hubungannya dengan hati. Kalau perasaan, hati itu bukan teraniaya. Ya. Kalimat teraniaya, coba perhatikan semua orang yang teraniaya karena lawannya itu lebih besar dari dia. Makanya dia dianiaya. Sementara aku tidak pernah menganggap Edis itu lebih besar dari aku, nggak ada. Makanya aku bilang aku tidak pernah dianiaya Edis. Pahami ya satu kalimat itu. Jadi tidak perlu lagi kujelaskan karena aku tidak pernah dianiaya Edis. Baru yang kedua, ya. Tadi kamu mengatakan saya sudah memaafkan dia, betul. Saya WA dia, saya ajak dia berdamai, dianya nggak mau. Kalau dia tidak mau, masa aku paksa? Aku bawa linggis. Dis, kau harus berdamai sama aku. Nggak bisa. Jadi biarkanlah dia. Dia itu yang pendendam, bukan aku. Karena dia nggak mau berdamai. Ya untuk apa aku baik-baiki dia lagi? Aku kan punya cerita. Dia punya cerita. Yang nggak bisa itu kalau ku pukuli dia. Kalau ku fitnah dia. Ada nggak yang ku fitnah dia? Ku bilang dia mengambil uang 700 juta, benar kan? Ku bilang dia ngambil uang 3 kali, benar kan? Akhirnya ku revisi 5 kali, 3,5 M, benar kan? Yang mana yang fitnah? Sama lah ini dengan herdernya Syedis kan? Kalau Syedis menghujat Islam, dibilangnya tidak ada fitnah, fakta. Sementara aku bilang fakta, oh kau menghujat, menghina Syedis. Namanya herder. Herder apa sih kak dibilangnya? Silakan. Begini maksud saya, ini saran lah, tapi kalau mau terima, enggak terima juga enggak masalah Bang Rudi ya kan. Nah saya menghargai, menghormati Bang Rudi sebagai apologet sang debater kan di situ. Nah itu, jadi gimana kalau Bang Rudi fokus saja untuk memberitakan firman Bang Rudi ya di situ. Sekalipun ada orang yang menjelek-jelekkan Bang Rudi, bilang Bang Rudi macam-macam lah kan begitu dia. Jadi bagaimana mampu nggak, bisa nggak Bang Rudi itu ibaratnya tidak menanggapinya Bang Rudi. Ya biarkan saja masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan di situ. Nah, maksud saya seperti itu Bang Rudi. Soalnya kan saya memang baru kali ini masuk ke komalnya Bang Rudi. Saya juga dulu di bawah Bang Rudi. Nah itu, saya memperhatikan ya. Dan sangat saya sayangkan Bang Rudi ya kalau apologet kita ini
jadi berdebat, jadi apa namanya, jadi bermusuhan seperti itu, saling menjelekkan satu dengan yang lain, Bang Rudi. Nah di situ. Nah, ketika kita di komal-komal yang lain, ya kasus-kasus Bang Rudi dengan Bang Edis ini selalu dibawa-bawa begitu. Jadi ya dianggap tidak membawa teladan begitu, tidak memberikan contoh yang baik, Bang Rudi. Nah, oke, maaf. Oke, aku jelaskan ya. Terlalu ini. Oke. Ya, aku jelaskan. Sebenarnya saya itu mengambil teladan Paulus dan Petrus. Jangan kalian kira para rasul tak ada bertengkar. Ada. Paulus dan Petrus itu bertengkar hanya gara-gara Petrus berkumpul makan dengan Paulus, dengan orang-orang tak bersunat. Tiba-tiba datang orang bersunat, Paulus meninggalkan mereka, Petrus, dan pergi kepada orang-orang bersunat itu. Sederhana kan? Pertengkaran Paulus dengan Barnabas itu lebih lucu lagi. Barnabas ingin Markus diajak serta dalam pelayanan. Paulus tidak mau karena Markus pernah meninggalkan mereka. Sederhana kan? Loh, kalau aku dengan si Edis lebih rumit lagi. Edis semua melakukan fitnah kepadaku. Tak satu pun ucapannya yang benar. Contoh, dia bilang gini, Rudi ini dulu penggemar saya, padahal dia yang penggemar aku. Dia ini adalah kacang yang lupa pada kulitnya, nggak tahu diri dulu dia mengemis-ngemis sama aku, biar ku orbitkan, videonya masih ada. Untung ada tersimpan itu. Kalau itu nggak ada tersimpan, nggak bisa lagi aku membuktikan apapun. Yang kedua, dia memfitnah aku memakan uang Risma Mora. Tak ada ku kasih dia Rp1 pun. Dia cuci tangan kayak Pilatus. Mana ada ku bilang itu. Aku hanya mengatakan, dulu kan ada orang yang berdoa. Itu kan bulan 5. Bulan 9 lihat videonya banyak. Wah, Rudi Yohanes ini tak satu pun laporan. Uang dimakan. Lihatlah kan. Herdernya memang orang-orang oon. Najis tralala. Kalau dia mengungkit-ungkit aku, mana uang kau sang debater. Kalau dia kungkit, ngapain kau kungkit? Kan suka-suka dia. Begitu ya. Satu yang perlu kalian pahami. Ini akan menjadi hukuman bagi keluargaku. Kenapa saya katakan hukuman? Fitnah si Edis itu tidak bisa dicabut dengan cara apapun. Ini sudah kejam. Maka anakku sebentar lagi dewasa, katakan SMP. Datang kawan-kawannya dilihat video si Edis, FYP, lewat di berandanya. Bapakmu mengambil uang Rudi Sumamora. Bagaimana perasaan anakku? Tapi karena kalian herder, otak kalian yang harusnya lurus, kalian relakan kalian menjadi dungu. Nah ini aku nggak terima. Harusnya herder itu, tinggalkan herder. Herder itu ingat ya, dia nggak peduli tuannya benar apa salah. Yang penting siapa menyentuh tuannya, digonggong. Tapi kalau manusia, mereka kan belum manusia ini pengikut Cedis. Kalau manusia, dia berpikir dulu. Iya ya, si Edis memfitnah sang debater ini. Sudah kutunjukkan, si Rudi Sumamora pun udah ngakui. Ada waktu di Polrestabes, ada kumi terima. Aku juga sudah tunjukkan. Katanya dokter ini tidak ada kutunjukkan. Ini rekeningnya ini. Masa itu pun herder tidak mengerti? Artinya saya mau membatalkan dulu pernyataan mereka. Rp1 pun tidak ada saya kasih. Udah batal kan? Karena herdernya itu namanya herder. Hanya bisa menggonggong, menjulurkan lidah. Itu aja kerja mereka. Ku bilang herder, mereka bangga. Kalau pengikutku nggak mau dibilang herder, mereka cerdas. Setiap hari ku kasih asupan gizi rohani dan otak. Kalau Syedis kan enggak. Asupan hujat yang dikasihnya terus menerus saban hari. Nah itu Pak ya. Jadi kalau Bapak mau berbicara ini, berbicaralah di tengah. Jangan mereng ke kiri, mereng ke kanan. Karena ya katakan ya. Tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Ada lagi dari iblis, bukan setan. Oke. Saya enggak mereng ke kiri, enggak mereng ke kanan. Siap. Berarti sudah ya. Kalau nggak mereng berarti sudah. Kalau masih ada mereng, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Udah banyak yang ngantri ya. Karena tidak mereng lagi, berarti udah lurus. Berarti Bapak ini sudah tidak seperti herder-herder Syedis ya. Ya, ini ada pencinta Jambi. Ya. Halo pencinta Jambi, selamat sore. Sore Rudi, adu aja itu.
Kenapa? Ashadu aja. Apa itu? Jadi muslim lah. Kau ada musik bro, jangan ada musik. Nanti Ashadu, kita kena ashadu. apa? Kena tengking. Ashadu. Lagi di mana kau bro? Lagi di kafe atau di mana? Lagi nge-gym nih. Kawan-kawan, kalau kalian naik, usahakan jangan ada musik-musik ya. Karena itu mengganggu apa? Nanti kena tengking kita sama siapa ini? Hak cipta, segala macam. JB. Apa tadi katanya? Hasyadu katanya. Siapa itu ya? Kok lucu kali. Anak itu comel sekali dia. Halo JB, selamat siang. Halo Ruth, selamat siang. Saya mencoba masuk. Siang, selamat. Silakan ku dengarkan, gantian kita bicara. Oke. Jadi gini, aku lihat persoalannya ini kan sebenarnya substansinya sudah jadi pribadi, bukan lagi substansi yang apa ya, yang apologet lah. Sebenarnya sebagai seorang Kristen, kalian tuh sebenarnya sudah malu. Kalau saya bilang, tapi beginilah Ruth, kalau saran saya, terserah kau terima atau enggak, saya hanya mau membaca dari sisi psikologisnya begini. Secara catur kau udah kalah. Saya nggak membela Edis ya, dan saya juga nggak tahu dia manusia macam apa nanti. Ya, tapi gini, kau harus Tunggu dulu. Kau tidak kenal Edis kau bilang, tapi bisa kau katakan aku sudah kalah. Kalah dari mana? Ku ajak dia debat aja tak mau. Kecuali dia mau ku ajak debat baru. Nah, mengenai pribadi yang memulaikan dia, aku hanya ngajak debat. Des, ayo kita berdebat. Tapi apa jawab dia? Herder ini kawan menyamar. Kalau kalian herder, akui saja herder. Gak usah pura-pura kamu udah kalah, tapi saya nggak kenal Edis. Kalimat yang dia bangun itu kalimat tumpang tindih. Dia nggak kenal Edis, tapi bilang Edis itu lebih hebat dari saya. Saya kalah. Kalah dari mana? Ya. Oh, kalian sudah malu loh. Petrus dengan Paulus itu bertengkar, ditulis di Alkitab. Dan abadi. Petrus dengan Barnabas bertengkar di Alkitab, ditulis dan abadi. Herder, aku jelaskan sama kalian ya. Yang pertama menyerang pribadiku tuh si Edis, bukan aku. Kalian lihat kan bulan 9. Bulan 9 pun dia yang menyerang pribadiku pertama. Begini Herder. Aku ajak dia berdiskusi tentang salib itu jalan dari Tuhan apa jalan dari iblis. Contoh Ki Ahmad. Mat, ayo kita berdebat ya Mat. Tentang apa Karpidol? Ya tentang inilah. Apa? Jalan keselamatan itu menurutmu dari iblis apa dari Tuhan? Oke, aku dari iblis. Jam berapa bang? Jam 8 ya? Oke, jam 8 kami debat. Gak ada Ki Ahmad menyerang pribadiku, gak ada. Makanya sampai detik ini, satu pun data Ki Ahmad, gak ada yang kubuka. Paham ya? Tapi si Edis kawan, ini kenapa lagi nih? Si Edis dengarkan baik-baik. Dia yang buat pernyataan, ku ajak debat. Tahu kalian apa katanya? Kalau dia tidak suka debat sama aku, ya dibuatnya. Saya nggak mau berdebat dengan Rudianes karena ilmunya cetek misalnya. Kan dia di atas angin. Maka penggemarnya mengeluh-ngeluhkan dia. Ini ndak. Rudianes, tolong menawar. Itu pribadi kawan. Padahal bulan 5 sudah kutegur dia. Nggak kubalas. Karena kalau kubalas bulan 5, percaya kalian jadi gelandangan di Amerika itu. Nggak akan ada yang mau membantu. Sekarang ku bilang ya. Kalau kalian kirim uang sama Syedis lagi, ku bongkar semua dana donaturnya. Ini ku bilang. Biar ditangkapi kalian nanti. Bukan tidak bisa kalian dikait-kaitkan. Karena kan ku bilang. Dia ini mau menyebarkan teror. Ingat ya, Syedis sendiri yang bongkar. Kalian kan nggak paham ya di sini liciknya. Dibongkarnya datanya sama aku. Dibilangnya aku punya kerjaan sama kaderun-kaderun diberi. Mana ada aku kenal orang diberi. Dia yang bongkar. Kalian nggak tahu liciknya dia. Itu di cabang ini, Ruth. Aku dulu kuliah di Widya Mataram. Ini namaku. Aduh. Ya. Makanya aku bilang carikan saya di Bible. Iblis itu bicaranya kasar. Nggak ada. Ya kayak Edis itulah. Kerjanya menghujat terus. Jauh-jauh menghujat. Hanya dapat 3,5 M.
Bagus aku di Indonesia nggak lari, nggak kemana-mana, hidup dengan keluarga. Aduh, kalian kira aku dulu nggak terkenal lah. Gereja berapa M? Rumah ini berapa M? Kalau hanya itu lagi. Si putih, macam lah itu. Oh. Tolong kalau kalian berbicara, kalau kalian bilang tidak memihak, aku dengarkan kayak tadi kan tidak memihak. Tapi begitu kalian bilang, kau sudah kalah begini, sudah memihak, kalimat itu kalian cerdaslah kalian. Kenapa pengikut di sini dodong semua ya, dongoe semua. Belum pernah aku temukan pengikut Syedis, penggemar Syedis, herder Syedis cerdas. Tidak ada itu kawan. Selalu lidahnya bercabang kayak Syedis. Contoh kayak tadi kan, saya tidak membela Syedis, saya tidak kenal Syedis, tapi bisa dikatakannya aku kalah. Kalau dia nggak kenal Syedis, bagaimana dia mengatakan aku kalah dari Syedis? Makanya cerdas, kalau di grupku ini harus cerdas. Jangan nggak cerdas. Mini apa panjang udah jelas ini. Halo, selamat siang, silakan. Aja lah, panjang kali namanya. Shalom, Bang. Shalom, selamat siang. Silakan bicara, aku dengarkan, aku matikan mic. Siap. Ya, kalau saya sih intinya semua apologet kita kan satu, ya kita tetap fokus ke pengajaran dan ajaran kasih. Yang saya hanya sedikit mau sampaikan, ya stop untuk semua para apologet, stop doxing, karena doxing itu cukup bahaya juga, karena kita melihat kejadian di Swedia ya, ada yang naik dari plafon sampai orangnya itu dibun-bun. Ya kita lihat itu efeknya, jangan sampai ke mana-mana. Ya saya minta ya, kawan-kawan semua juga fokus ke pengajaran, karena apa ya, doxing itu sangat berbahaya dan efeknya panjang. Dan kawan-kawan juga, saya rasa kawan-kawan kita Kristen harusnya lebih wise lagi. Jangan sampai kayak kita lihatlah sekarang, coba yang di apologet yang menghujat, pasti itu ramainya minta ampun. Tapi kalau yang pengajaran tentang saya kan juga sekeliling pengajaran yang tentang firman Tuhan mungkin atau puji-pujian tidak seramai yang menghujat. Ya saya sih hanya minta itu kawan-kawan tolong lebih wise lagi, jangan doxing lah, karena doxing itu bahaya, juga bisa mengefeknya ke keluarga kita atau keluarga kawan-kawan. Dan satu lagi, stop bicara tentang denom dan ya saling memaafkan. Itu aja sih Bang Rudi dari saya. Oke, terima kasih Pak Anyo. Selamat siang, Tuhan Yesus baik. Diberkatilah keluargamu. Haleluya, amin. Ya, kawan-kawan, sebenarnya saya nggak mau bermusuhan dengan Edis. Dia yang memulai kawan, bulan 5. Tak pernah saya singgung dia jelek. Ya, bahkan dulu dia saya elu-elukan. Oh, Edis pergi dengan Melatok, ada video saya, lihat aja. Oh, Edis mau ditangkap, pantatmu itu tangkap, kau bilang. Edis itu anak buahku dulu tuh kawan, dalam artian anggotaku. Aku yang mengorbitkan dia. Makanya cara dia sekarang mencari keberkahan kan mirip-mirip aku niru. Aku dirikan rumah anak terang, dia rumah apologet. Fungsinya juga sama. Cuman liciknya beda. Dia licik sekali, aku umumkan terus. Dapat sekian, ini udah beli batu, beli ini. Dia, batu satu pun tidak ada dibuatnya. Dia itu kawan, biar cepat dapat green card. Udah. Dengan dalil mau membangun rumah apologet, kalian kirimi uang, itulah dibuatnya dalil dia, aku bekerja loh. Kan dia dapat bisa kerja, katanya. Aku bekerja loh, ini buktinya gajiku tiap bulan. Apa pun kerja tidak jelas. Ya. Nah, ini dulu Dewa Togel. Halo Dewa Togel. Halo, selamat siang menjelang sore. Siang, silakan kami dengarkan. Aku matikan mic-ku. Iya, panggilnya
Abang Dewa aja. Jadi begini Bang, saya kan sudah sering pantau dari zamannya kasusnya si AB ya. Saya pantau Abang terus live mengumumkan donasi sekian, pendapatan sekian, kan selalu saya pantau itu di live-nya dulu kan sebelum ganti nama Karpidol. Saya pantau terus, sering banyak pengajaran-pengajaran. Tapi kok akhir-akhir ini, karena saya kan selalu di bawah ya, nggak pernah naik ke atas ya, baru ini naik ke atas. Kok akhir-akhir ini kok hanya perseteruan aja? Kiranya ke depan bisa diberikan lagi pengajaran-pengajaran, perdebatan-perdebatan yang seperti dulu-dulu lagi. Karena saya juga tidak memihak Bang Rudi juga, Bang Edis juga, karena saya juga pengikut si Edis, sering nonton juga. Kalau Bang Rudi juga live, saya juga nonton kan. Jadi sama-sama nonton. Jadi saya nggak menunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar, nggak. Saya ambil sisi baiknya aja gitu loh Bang. Kira-kira itu aja Bang. Oke. Terima kasih Dewa. Dewa ini ada dua ya. Satu yang Dewa siapa kemarinnya pendebat Muslim itu Dewa juga namanya ya. Ini yang Kristen. Jadi ada dua dewa. Ya. Namanya maksudnya bukan dewa itu. Nama orang ini si Dewa nanti kalian wah penistaan dewa, bukan nama orang akunnya itu Dewa ya. Jadi kawan-kawan, kalau dikatakan malu, apakah kau nggak malu? Bagi saya sudah terbiasa ya. Dulu juga tahun 2023 Paul Zhang melakukan hal yang sama. Saya difitnah habis-habisan juga oleh Rudi Simamora awalnya. Selalu pokok permasalahan itu sama orang itu juga. Dan selalu kondisinya sama dari dalam sel. Dia dulu menelpon Paul Zhang. Dan Paul Zhang dengan herder-herdernya menyerang aku beramai-ramai. Gara-gara Rudi Simamora mengatakan sama Paul Zhang, aku tidak pernah mengurus dia selama di penjara. Padahal sampai dia keluar, aku biayai dia ya. Setelah itu apa yang terjadi? Paul Zhang langsung buat live. Dengan herder-herdernya berkumpul di Zoom kan bisa banyak orang. Melolong dan menggonggonglah mereka. Wah, Rudi Yohanes itu memang kurang ajar. Dapat uang nggak mau membagi sama Rudi Simamora, macem lah ya kan. Baru ditunjukkanlah anggotanya datang ke Sumut. Rupanya saya kan sudah siapkan pengacara itu, saya bayar waktu itu kan kontraknya 30 juta. Sudah saya kasih waktu itu udah 24 juta berapa lah ya. Sudah tentu nggak mau pengacara ini, gengnya Paul Zhang mau ikut campur tapi tidak mau membantu secara finansial. Jadi diusir dari Poltabes itu ya. Sesudah itu gengnya Paul Zhang membuat fitnah kepada saya. Saya tidak pernah mengurusi Rudi Simamora. Dan itu juga di live-kan. Sama percis kayak Sedis. Di teleponnya Paul Zhang. Paul Zhang merekod apa yang ditelepon dan di live-kan. Ya, itu sama. Sesudah itu diutus Paul Zhang lah satu orang ke penjara. Sesampainya di penjara, dikasihlah Rudi Simamora uang 1,8 juta. Setelah itu berkuar-kuarlah Paul Zhang. Sehina-hinanya saya dihinanya. Sama seperti Sedis. Kemudian yang saya lakukan apa? Tentu saya membela diri. Karena rahasia si Paul Zhang ini semua sudah ada sama saya. Dia bilang membagikan nasi bungkus 10.000 nasi. Padahal yang dibagikan itu dibawa naik sepeda motor. 10.000 nasi itu kawan. Satu kontainer itu. Kan penipu kawan. Karena namanya herder. Herder ini kan tidak ada otak. Yang penting jangan sentuh tuanku. Kalau kau sentuh aku menggonggong. Kulawanlah mereka, habis aku diserang kawan. Di Facebookku, di YouTubeku, masuk orang tuh beramai-ramai itu buat komen percis seperti sekarang. Sudah, kubukakanlah kebenaran. Bahwa Paul Zhang ini menipu. Apa tipuannya? Mereka mengatakan membeli ayam, iya. Hari pertama, kedua mereka buat acara itu, iya. Tapi selanjutnya tahu apa dibuat? Kepala ayam dengan kaki ayam, dibeli dari pasar, dicincang-cincang-cincang, dibuat tempe kering, digoreng, disambal, itulah dikasihkan sama orang-orang yang di pinggir jalan dengan asumsi harganya itu 12.000 atau 15.000 satu bungkus. Ketika mereka memberikan itu dipoto, divideokan. Tapi ketika orang itu makan tidak pernah ditunjukkan. Orang yang dikasih kepala ayam, siapa lah mau mensyuting itu? Akhirnya aku beritakan kebenaran baru mengenai tenda, mengenai kapal, macam lah itu kawan. Akhirnya malulah si Paul Zhang dan
Ya akhirnya seperti yang kalian lihat sekarang ya. Sama persis. Terulang lagi, maka untuk berikutnya aku tidak mau lagi berurusan dengan Rudi Simamora. Cukuplah sekali itu. Aku mengalami kepahitan dengan dia 2 kali ya. Ada kayak dibuat orang TikTok, lembu itu terikat lehernya di pohon. Begitu dibuka, lepas lembu ini, diserodok orang yang menyelamatkan dia kawan. Ada itu TikToknya, entah siapa buat aku nggak tahu ya. Nah kawan-kawan, dari sini aku mendapat pelajaran ya. Lebih enak kayak si Edis. Edis, Rudi Simamora minta bantuan. Apa kata si Edis? Cuci tangan dia kayak Pilatus. Gak mau si Edis itu membantu loh. Jadi dirubah si Rudi pernyataan. Kalau gitu lah pinjamlah aku uang. Langsung semangat si Edis. Kalau minjam uang aku kan di luar negeri. Bagaimana aku mengurusinya? Karena si Edis itu orangnya kejam. Tidak pernah mau menolong sesamanya. Yang dipikirkan dia itu adalah kalau kamu aku tolong sifatnya meminjam. Kau bayar nanti ya. Karena dia itu adalah mantan rentenir di kota Lampung. Itu biar kalian tahu. Aduh. Abu Hanifah. Halo Habu, selamat malam. Malam, sore, siang, tak apa-apa lah itu. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Silakan Pak Abu. Apa kabar Bang? Silakan Pak Abu. Ku dengarkan, ku matikan mic-ku. Ya. Iya, saya penasaran aja, pengen nanya, apakah ini yang namanya Rudi Iskariot yang kalah sama Edis kemarin tuh? Benar atau enggak? Itu aja pengen nanya gitu. Kalah di mana? Halo Abu, kalah di mana Bu? Tuh masalah penyaliban rencana iblis. Kan benar Edis. Mana pernah kami berdebat Bu? Masalah itu penyaliban itu rencana iblis. Gak pernah kami berdebat, dia gak berani. Terus gimana yang kalah abang kemarin? Mana ada aku kalah sama Sedis? Oh. Aduh. Oke lah Bu ya, nanti kau tonton dulu video. Aku belum pernah berdebat sama Sedis. Bang kan nggak mampu cuma membantah itu. Bantah yang mana Bu? Konsep penyaliban itu rencana. Penyaliban rencana iblis kan nggak mampu tuh bantah si Edis. Edisnya udah betul itu. Ini kan keledai. Ya. Aku mengajak Sedis berdiskusi. Sampai hari ini dia nggak berani. Kok dibilang kalah? Kadang aku kasihan lihat orang. Nggak pernah. Kami sudah janji ya. Mau debat. Tapi sampai hari ini kan nggak mau dia debat. Masuk aku ke Komal dia ada berapa kali ya. Diturunkannya aku kawan. Kemarin di StreamYard. Ke tempatku ini nggak berani dia naik. Naiklah dia kalau berani. Kubal-bali langsung. Langsung debat kami. Nggak usah lagi bicara masa lalu. Mana lagi nih? Silakan ya. Herder Edis, apapun mau kalian tanya, aku tunjukkan. Mau rekening, mau apa, aku tunjukkan ya. Aku nggak takut kayak Sedis. Oh, kalau Sedis itu namanya penipu. Seolah-olah dia teraniaya, pandai yang menganiaya aku. Ya, tapi aku nggak merasa teraniaya. Kalau dia menganiaya aku, berarti dia lebih hebat dari aku. Mana mau aku? Halo. Halo Bang. Halo Bang. Selamat siang, silakan, ku dengarkan. Gini Bang, saya mau tanya di inbox itu Abang ada namanya Nancy Lu nggak? Coba dicek ya Bang ya. Itu ibu mau live bareng Abang. Facebook atau apa? Ya ini di TikTok. TikTok bagaimana aku cara melihatnya nanti berarti itu? Di inbox ada di inbox. Cara melihatnya? Ya di ini Aku matikan dulu ini siaran ini. Ya nanti aja ya dicek aja. Oh, suruh aja dia naik. Ya kemarin dia naik soalnya guru dia nggak bisa ada waktu ada ngajar. Gini bang, saya mau ini kasih info aja. Beliau nginbox aku. Itu dia yang korban penipuan Edis yang lansia itu 25 juta. Dia mau konfirmasi sama Bang langsung. Oke, Bang.
Nancy Lu ya. Oke, nanti kulihat ya. Oke. MFA. Tunggu. Oke. Apa nama akunnya? Nancy titik LHOE. LHOE. Ya. NANCY titik LHOE. Oke. Nanti kulihat ya. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Pak. Oke, selamat sore, Pak. Nanti aku lihat biar aku buat janjian mau live dulu dengan Ibu itu ya. Nah, bagus ini kawan. Jadi kawan-kawan, di situ penipu itu. Dulu Paul Zhang gitu kawan ya. Habis aku dibombardir orang itu. Aku kan ada terbiasa bermusuh bersengketa, terbiasa dilaporkan polisi, jadi kulawan, dibombardir aku. Tiba-tiba satu hari pas aku di Pekanbaru masuklah telepon. Bang, aku ini korbannya Paul Zhang. Mulailah berbunyi. Aku dipecat. Gara-gara ini. Mereka buat bulu ayam dimasuk di cincang. Ngeri kawan. Dibilanglah kaki ayam, usus ayam, kepala ayam, itulah yang digoreng. Aduh, ku bilang ngeri kali. Banyak lah ya. Ada lagi ibu-ibu yang jam tangan emasnya di jam tangan mewah lah ya, 200 berapa juta katanya ya. Dikasih sama Paul Zhang katanya. Rupanya nggak jadi beli kapal. Jam tangannya dari mana? Nggak tahu lah orang-orang itulah itu. Banyaklah pengakuan-pengakuan gitu ya. Ada lagi ibu-ibu dari Tanah Karo juga bercerita begitu, uangku sudah habis sama dia 50 juta katanya. Habis semua ditipu ya. Dibuatnya kursus internasional. Alkitab entah apa-apalah sekolahnya itu. Banyak pula yang mau percis sama dengan saya di sini. Dia kalau sudah di atas kawan bisa membius semua orang. Wah, banyak itu yang ikut embun pagi acaranya kan. Wah, ada halo dokter semacam lah itu. Jadi kalau kayak aku orangnya kawan, itu yang kau lihat ya itulah. Kalau kalian lihat aku marah ya begitu aja lah. Maling donasi katanya kan 78 juta punya anak Batak nggak jelas. Makanya naik kau biar ku tunjukkan. Naiklah yuk. Herder Edis kok ya kalian berani lah sekali-sekali ya. Jangan kalian kayak Sedis. Alasan mau berapologet, lari ke luar negeri. Nggak pernah dia lari. Nggak pernah dia itu dipersekusi Islam. Ku buka satu kasus ya. Edis TV tahun 2023 atau 2024 itu ya. Menghina Katolik. Yang waktu itu kalau nggak salah adalah dihinanya kalau yang bulan 7 kemarin dibahas mereka lagi mengenai Katolik menyembah patung Maria dan patung Yesus ya. Pernah si Edis ini menghina Katolik, datang BBS itu Bob Samsir Simbolon yang ada channel mengenai hukum pengacara. Si Edis mau dilaporkan, lari dia ke Singapura. Bukan Uclim yang mengejar si Edis. Tapi waktu itu Bob Samsir Simbolon sudah gerah melihat tingkah laku si Edis ini. Dia belum di luar negeri kawan, masih di Indonesia. Mau disomasi dia lari dia ke Singapura. Itu biar kalian tahu, jangan kalian mau dibilangnya saya dipersekusi. Enggak ada mempersekusi dia. Setelah dia di Singapura, mulai dia kalap, buat video menghujat terus. Betul, ada satu orang dari Makassar katanya ku kasih orang 200 juta untuk mencari kau. Ada. Aku kan mengikuti, nggak percaya kalian, tunggu ku bukakan ya. Orang-orang Katolik itu jengkel sama si Edis karena selalu dihina si Edis. Makanya aku bilang sama kalian, Edis itu hanya dua kemungkinannya. Dia itu bisa jadi SSY atau satu lagi apa namanya itu ya lupa aku. Kenapa hanya SSY yang suka menyerang Katolik? Hanya SSY yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus punya Tuhan. Maka kalau orang bilang kawan seiman, aku nggak seiman dengan si Edis. Kuteken itu. Aku tidak pernah seiman dengan Sedis. Karena iman Sedis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi unitarian. Bukan bukan Mormon kayak gitulah. Monar apa namanya? Aduh lupa aku. Ya. Aduh.
Kalau video dia menghujat Katolik banyak kawan. Tunggu ku buka kan ya. Kalian itu kasihan aku lihat kalian. Masih unyu-unyu kalian, aduh. Ngeri saya di situ menghujat Katolik kawan. Sampai marah kan Pak Damai kasih channel. Ya. Mormon, ya betul. Jadi jangan kalian bilang sama seiman begini. Aku nggak seiman dengan Sedis ya. Aduh, si Nora lagi. Jangan dulu Nora, nanti dibilang orang itu aku sekongkol dengan kau. Orang ini kan herder ini ngeri-ngeri kali fitnahnya. Mikhail Jordan. Ya. Assalamualaikum Le. Marsion. Sore silakan Michael Jordan, kami dengar, aku mati kamiku. Oke Le, Assalamualaikum. Ya hajar aja tuh Le, kafir-kafir itu. Aduh, nggak jelas itu. Minta-minta uang donasi Le. Tapi ini Le, aku mau nanya satu hal Le. Itu puluhan juta anak Batak itu balikkan Le. Jangan jadi Rudi Iskariot Le. Aduh, malu kita. Ku jawab ya. Ya balikanlah. Aduh. Jangan gara-gara disinggung sama jangan gara-gara disinggung sama Sedis kau jadi sakit hati sampai sekarang. Aku nggak sakit hati, aku kan punya hak jawab. Ku jawab ya, matikan dulu mikmu. Dari kemarin. Ya kan dari ku jawab ya, matikan dulu mikmu. Yang lalu kenapa lah ku matikan dulu mikmu biar ku jawab. Jangan jadi herder. Malu tahu, aduh. Di sini kalau herdernya nih nggak ada otak. Kan nggak ada otak herdernya kan. Bukan aku, orang ini memang nggak ada otak kawan, aduh. Gimana mau kita bilangnya? Otaknya nggak ada. Ku bilang, ku jawab ya. Bicara terus. Ya. Otak herder saya di sini nggak ada. Ku teken itu. Siapa namanya itu? Buat nama asli kau. Ku bilang otak kau nggak ada. Otak kau otak hewan. Ku teken. Buat laporan ke polisi. Ku hadapi kau. Paham ya? Aku kolon lawan. Ya. Pulangkan uang donasi Rudi Simamora. Inilah aku bilang fitnah yang dibangun si Edis begitu hebat. Tidak pernah aku mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Perlu kalian perlu ku jelaskan ya. Saya tidak pernah mengumpulkan donasi untuk Rudi Simamora. Yang benar itu adalah tanggal 17 bulan 10 2024 ku buat pengumuman ya. Apa pengumumannya? Kawan-kawan, bantulah saya untuk mengurusi kasus hukum Rudi Simamora. Saya yang dibantu, bukan Rudi Simamora. Paham? Jikalau ada dana terkumpul 20 juta, saya baru akan berangkat menuju Medan mengurusi kasus hukum Rudi Simamora. Sekarang ku tanya kalian, di situ penggemarku membantu donasi untuk siapa? Untuk aku atau Rudi Simamora? Kan untuk aku kan, agar aku bisa mengurusi masalah hukumnya. Dah, apakah masalah hukum itu sudah kuurusi? Sudah, sampai pra peradilan. 2 kurusi, pertama dia di tahanan Polres, yang kedua pra peradilan. Apakah istrinya ada menerima uang dariku? Ada. Kalau aku jujur aja, ku buka namanya herder. Herder itu dungu kawan, sampai kapanpun tidak bisa pandai. Tapi nggak apa-apa ya, biar nanti herdernya ini tambah pandai. Sementara tuannya memakani uang, aduh namanya aja herder, gimana sih? Ini ku bilangnya tanggal berapa ini? Tanggal 18 saja ini. Ingat ya, Rudi Simamora ditangkap kapan? Tanggal 17 malam, dah. Tanggal 18 malam, pagi atau apa ini ya, aku besarkan dulu. Nah ini, nampak ya 18. Ku transferlah sama istrinya, ini istrinya ya, 1 juta. Sudah. Nama istrinya Tio Arida Manalu, 1 juta. Artinya, apa yang difitnahkan Edis sama aku gagal ya. Satu-satu dulu.
Herdernya sudah gagal ya herder. Nah, begitu kawan ya. Namanya aja herder kok. Sabar. Mana ini? Tapi kok dia bilang hajar aja kafir-kafir itu. Dia itu Muslim atau Oten ya? Kadang Oten ini banyak yang sinting sekarang. Kenapa aku bilang sinting? Gara-gara Syedis mereka sinting kawan. Ya. Itu satu. Ini ada lagi. Sudah. Kemudian aku difitnah lagi. Ada katanya pengacara itu Dr. Manoter Tampu Bolon tidak kukasih ongkos PP-nya yang kedua. Kukasih. Ya. Kan sudah kutunjukkan semua kawan. Aduh ya. Mana dia lagi nih? Ini gimana? Ini oke, tunggu ya. Berani nggak Syedis kayak aku? Mana berani Edis? Kalian kiranya gampang-gampang kayak sang debater ini. Kalau herder Syedis memang dungu. Apa mau dibilang? Ini kami pertama tanggal 28 atau tanggal berapa itu ya? Sidang tetapi gagal. Kenapa? Ternyata PN beralasan belum ada relas. Padahal sudah diumumkan di SIPP. Jadi kami pulang. Dan ini ku kasih sama Pak Manotar Tampu Bolon ya. Tunggu ku cari dulu yang ku tutup. Ngapain ku tutup namanya, orang sudah tahu kok itu ya. Nah ini contoh. Ini hanya untuk klarifikasi ya, biar kalian paham. Karena fitnah sama aku tuh terlalu keji. Tapi aku santai kan. Tanggal 30 bulan 10. Sudah, ini sudah ya. Ku transfer itu 2 juta dengan 1 juta. 3 juta ya. Kemudian banyak ini kawan. Ada sebelum dia datang, ku transfer itu, ku kasih sama kawannya, ku transfer 9 juta. Setelah itu kami mau bubaran ini, mau bubaran. Oh mau sidang. Akhirnya kami kan sidang tanggal 11, itu pun tidak jadi lagi kawan. Kalau nggak salah aku nggak jadi lagi. 2 kali kami diundur. Nah, jadi sudah terbantahkan semua ya. Bahwa katanya uang itu ku makani. Enggak, ini ya. Ini tanggal 10 bulan 11. Sudah. Ku kirim lagi 2 juta. Ini sebelum sidang. Ku kasihlah mereka uang saku. Ya. Baru ketika mau pulang. Ku kasih lagi ongkos kawan. Nah, kalau aku ini baik aku nih kawan ya. Tanggal 5 bulan 11. Ini ya, gimana nih yang mana yang ada coret-coretnya? Tanggal 5 bulan 11, ku kasih lagi sama beliau 1,5 juta. Apakah itu cukup untuk ongkos? Beliau bilang cukup waktu itu. Mereka mintanya dari Silangit ke Jakarta. Ini ya. Mana ya, putar loh. Silangit ke Jakarta, katanya lebih murah. Berapa? Aku bilang katanya hanya 1,2 juta. Ini ku bukakan aja, tarik gini, ini 1,5 juta ya. Paham ya semuanya ya. Ini apa lagi nih? Kok gini sih? Oke, kalian sudah paham kan? Apa lagi nih, Telkom. Nyanyi-nyanyi, tung. Apa ini ya? Kok nggak bisa ya? Keluar dulu, masuk lagi kayaknya nih, harus disuruh masuk. Nah, sekarang bisa nggak herdernya Syedis membuktikan ada kumakan uang itu ya? Tanpa pada jalurnya. Coba. Ada nggak herder Redis yang bisa membuktikan? Nggak ada kawan. Aduh, ini apa nih? Tutup aplikasi. Kalau tutup aplikasi ini apa maksudnya? Minta-minta. Itu ada yang marah bujang kan apa itu? Coba aku keluar dulu ya. Sebentar.
Sorry tadi ada apa ya, trouble entah apa-apa tuh, nggak ngerti lah aku. Intinya adalah ya, nah tempatku ya, boleh kalian panik, boleh kalian marah, tapi slow-slow aja, nggak usah seperti kayak herder yang tadi itu ya. Slow aja lah, aku kan ku kasih waktu bicara, cuman dibuktikan tuh herder harus ditunjukkan dia setia. Halo, Fris, selamat sore. Silakan, apa yang mau disampaikan? Iya, selamat sore. Selamat sore. Silakan, aku dengarkan. Ku matikan mic-ku karena nanti suaranya double. Iya, gini lah. Kalau mau jujur kan bisa kayak gini lah. Berapa lah yang terkumpul semua dana untuk dia itu? Ya tunjukkan aja berapa yang kasih lain sama dia, kan udah jelas. Biar ada enggak ada dusta di antara klien kan itu. Oke, ku jelaskan ya. Dengar dulu, ku jelaskan. Kan sudah kutunjukkan. Sejak kapan dah kutunjukkan? Kan kutunjukkan. Ini sama Syanu dari sebenarnya gini loh. 2024 setelah kami kalah pra peradilan, kan ku buka itu semua. Cuman kalian kan melihatnya setelah Edis memfitnah aku bulan 5. Sementara kejadiannya itu 2024. Masih ada video ku bilang aku stop tanggal 1 November, aku tidak memungut lagi donasi. Jadi sisa donasi yang ada, itulah ku buat untuk pra peradilan. Sudah ku jelaskan, untuk pengacara sekian, untuk hotel sekian, untuk transportasi akomodasi kami sekian. Sudah ku jelaskan. Tapi 2024, ngapain ku ulang-ulang lagi sekarang? Datanya, data uang yang terkumpul loh lah, baru berapa yang sudah diserahkan begitu. Sudah ku jelaskan. Mana datanya? Tahun 2024, makanya muncul kau lihat. Rozan. Busuk. Kan ku bilang, busuk pengen ikut series. Sekarang udah 2025, ngapain ku ulang-ulang? Memang dungu. Gak bisa pintar-pintar pengen ikut series ini. Ya. Tahun 2024, live aku. Kutunjukkan. Ini untuk pengacara, masuk 78 juta. Kurang apa lagi? Datanya kayak ditanya, Bapak ada berdonasi? Tak ada. Kok ribut kali Bapak? Serius kan gitu kalau kita tanya kan? Aku masih mending. Tahun 2024, skala kami pra peradilan hari ini, kalau nggak salah aku besok atau 2 hari lagi, langsung kuspil. Ya. Ini loh donasi yang terkumpul. Coba suruh Sedis men-spill donasi yang terkumpul kalau mau. Apa katanya? Oh, banyak orang nggak mau ditunjukkan. Aku kutunjukkan. Tetapi kututup nama semua. Aku bilang terkumpul 78 juta ya. Ini dia. Penggunaannya ini ya. Ini buktinya, rekeningnya. Yang apa itu kan ada bukti transfer. Ini loh. Masa sekarang harus kubuat lagi? Itu sudah terjadi. Karena otak mereka ini sama dengan otak Sedis. Otak binatang semua. Edis kan memfitnah aku bulan 5. Sudah ya, pelan-pelan ku jelaskan. Slow. Dia memfitnah aku bulan 5. Di otak herdernya yang binatang semua itu, mereka mengira bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Aku itu udah berhenti 1 November. Kita buka videonya. Di mana kemarin videonya dia? Kalian carilah. Banyak itu beredar luas. Ya. Oke ya. Ada WA lucu-lucu kali. Enggak jadilah katanya. Nancy Loy. Nanti ku apakan ya. Sini belum ada Nancy Loy naik. Nanti kalau ada Nancy Loy, ku menaikkan ya. Series menipu uang untuk apa katanya. Orang tua itu lansia. Mana ini kok turun dia? 999. Halo 999, silakan. Selamat sore. Halo. Sore. Silakan, aku dengarkan.
Ya, kenapa lah itu bahas-bahas Edis terus? Apa dengan cara begitu kalian itu semakin baik? Kan gitu. Oke, ku jawab ya. Matikan mic-mu, karena aku tadi ku matikan mic-ku. Kenapa aku membahas si Edis? Karena dia sudah fitnahku. Fitnah si Edis tidak bisa dihapus dari dunia maya. Ingat ya. Itu akan turun-temurun anak cucuku melihat. Oke, kita nggak usah bicara cucu dulu. Karena aku kalau udah mati, aku nggak tahu kejadian. Anakku. Anakku sebentar lagi SMP misalnya. Ketemu sama kawan-kawannya. Dibully lah dia. Bapakmu ini. Gara-gara si Edis. Ngeri nggak? Ngeri. Setelah itu dia kalau kuat. Oke, kalau nggak kuat. Nggak mau lagi aku sekolah apa. Kenapa? Aku diejek-ejek di sekolah. Iya, kalau dia hanya sekedar kalau lompat dia. Kayak yang di kejadian dia apa itu. Lompat mati gimana? Siapa yang tanggung jawab? Edis kan mulutnya dia nggak tahu efek yang diucapkannya. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia kan kayak binatang rentenir. Rentenir itu pengisap darah. Mana mau tahu dia orang lain? Yang mau diurusinya dirinya sendiri. Buktinya apa? Rudi Simamora minta bantuan. Pada waktu itu uangnya kan sudah miliaran itu. Mau nggak dia membantu? Kan nggak. Disuruh minjam. Datang Rudi, oke lah, pinjamlah aku leh. Apa jawaban si Edis? Tapi aku nggak di Indonesia loh, leh. Gimana aku ngurus itu? Rentenir. Kalau sang debater, bang bantulah aku. Oke. Berangkat aku langsung ke Medan. Tapi memang sudah 2 kali nih ya. Dulu dengan Paul Zhang juga kayak gini ya. Seru pertarungan. Silakan, apa lagi? Jadi gini loh, malu kita loh anak-anak tua berantem terus TikTok ini live. Apakah kalian nggak malu? Sebentar. Ya. Edis dengan saya tidak anak Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus, Edis tidak. Dia kan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa kalian seolah-olah 2 anak Tuhan bertengkar? Enggak. Dia itu anak iblis. Karena jalan keselamatannya dari iblis. Karena Yesus bukan Tuhan. Paham gak? Karena Yesus punya Tuhan. Kalau saya betul anak Tuhan Yesus. Karena bagi saya Yesus Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 11. Kalau Edis kan nggak percaya Yesus Tuhan. Jadi tolong ya kawan-kawan, cerdaslah kalian. Saya tidak pernah bertengkar dengan seiman. Edis itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi yang saya perangi bukan seiman saya. Silakan. Apa kalian nggak malu berkorupsi TikTok? Malu kita lihat orang sebelah gitu. Coba dulu kalian berpikir. Loh, Edis juga orang sebelah. Tapi kalau Edis, ngapain aku malu? Kalau Edis jarang. Edis itu orang sebelah. Saya si Jova. Nggak percaya dia Yesus Tuhan. Nggak percaya dia Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dibilangnya Yesus punya Tuhan. Silakan. Bukan kayak lain tiap hari bahas Edis terus nggak sudah Edis terus yang dibahas. Kalau Edis kan nggak pernah, jarang bahas orang. Ini tiap hari live bahas Edis gitu. Apa kita tidak malu? Malu nggak kalian? Coba dulu sadar kalian, jangan malu, weh. Malu kita dilihat orang sebelah. Ini dikit-dikit bahas ini sedikit tiap hari, kapan live? Orang sakit kawannya, aduh. Jadi kawan-kawan ingat ya, saya tidak pernah bertengkar dengan saudara seiman. Edis itu tidak seiman saya. Karena dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kan tidak seiman dengan saya. Saya malu bertengkar dengan saudara seiman, ya. Permasalahannya Edis itu nggak seiman saya. Pahami kalian dulu itu kawan.
Banyak kan aku bilang herder Edis ini dungu bin tolol. Yang gak ngerti dia seiman. Aku itu dengan si Edis tidak seiman. Jadi kalau kalian bilang, oh gak bagus bertengkar dengan kawan seiman. Gak pernah aku bertengkar sama kawan seimanku loh. Keliru kalian ya. Paham ya? Ada ku ajari kalian bagus ya. Semoga kalian ini bisa jadi orang cerdas. Oke. RC Edis TV tadi dia terpental. Kok diundang ya? Jangan diundang. Oh, kalau diundang ini udah apa nih? Jangan sekarang. Oke. Ya, kawan-kawan, ini sudah jam 3:30 kurang ya. Itulah dulu yang saya bisa sampaikan. Ingat ya, saya tidak pernah bermusuhan dengan saudara seiman saya. Saya tidak pernah bertengkar dengan saudara seiman saya. Karena Edis bukan saudara seiman saya. Dia tidak beriman Yesus adalah Tuhan. Saya beriman Yesus adalah Tuhan. Oke? Dan herder si Edis juga bukan saudara seiman saya. Karena mereka ikut si Edis yang mengakui Yesus bukan Tuhan. Wajar saya perangi. Dalam konteks iman. Bukan berperang apa ya. Oke? Oh ini sudah ada yang naik. Udahlah. Sampai jumpa. Kami mau memasak. Besok nanti malam kami ada acara ibadah keluarga ya. Sampai jumpa. Salam dari sang debater. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus itu baik kawan. Jangan kalian kira. Edis bukan seiman. Betul ya. Betul. Sampai jumpa. Tuhan Yesus baik. Shalom.